innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu bertanya-tanya, kemanakah ruh setelah terpisah dari badan? Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan, kami keluar bersama Nabi SAW untuk mengurusi jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Lantas kami sampai di kuburan yang belum digali. Lalu Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau seakan-akan kepala kami dihinggapi burung. Beliau Rasulullah SAW bersabda, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur. Beliau mengatakan hal itu sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya seorang hamba yang beriman jika terpisah dari dunia dan menuju akhirat, niscaya dia didatangi malaikat dari langit yang wajahnya putih bagaikan mentari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di dekatnya. Selanjutnya datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Malaikat maut itu berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya. Lantas nyawanya pun keluar dan mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari wadahnya. Ketika malaikat mengambil nyawanya, maka dia tidak membiarkan nyawa tersebut berada di tangannya sekejap mata pun, melainkan mereka meletakkannya di dalam kafan dan wewangian tersebut. Dan dari nyawanya tersebut muncullah keharuman bagaikan mis atau kasturi terharum yang ada di muka bumi. Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Kemudian mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati kelompok malaikat, melainkan mereka berkata, ruh siapakah yang wangi ini? Mereka menjawabnya, ruh si Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama terbaik sebagaimana dia biasa dipanggil di dunia, sehingga para malaikat yang membawa nyawa tersebut sampai di langit dunia. Lalu mereka meminta agar dibukakan pintu nyawa tersebut. Kemudian dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya malaikat muqarrabun dari masing-masing langit mengantarkannya sampai ke langit berikutnya, sehingga sampai ke langit ke-7. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tulislah buku catatan amal hambaku ini di Iliyin dan kembalikan dia ke bumi, ke tanah sebagaimana dahulu aku menciptakan mereka dari tanah, dan dari sanalah aku akan mengeluarkan mereka pada waktu yang lain. Rasulullah SAW masih melanjutkan kisahnya. Selanjutnya ruhnya dikembalikan pada jasadnya, lalu dia didatangi 2 malaikat, lalu keduanya mendudukkannya dan bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Keduanya melanjutkan, siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini? Dia pun menjawab, dialah Rasulullah SAW. Keduanya bertanya lagi, apa yang menyebabkanmu mengetahuinya? Dia kemudian menjawab, saya membaca kitab Allah, lalu saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Lantas di langit ada yang mengumandangkan, hambaku benar, hamparkanlah untuknya permadani dari surga, berilah dia pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya pintu ke arah surga. Lalu didatangkan padanya angin dan semerbak keharuman surga. Kemudian kuburnya dilapangkan sebatas mata memandang. Selanjutnya dia didatangi sesosok yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, dan harum baunya. Ia berkata, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang membuatmu gembira. Ini adalah harimu yang telah dijanjikan untukmu. Lantas dia bertanya kepadanya, kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Dia pun menjawab, saya adalah amal kebajikanmu. Lalu dia berkata, ya Rabbi, datangkanlah hari kiamat sehingga saya dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Sesungguhnya hamba yang kafir apabila terpisah dari dunia dan menuju akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang wajahnya hitam.
Mereka membawa pakaian yang kasar, lalu mereka duduk di dekatnya. Selanjutnya malaikat maut datang hingga duduk di samping kepalanya. Lalu dia berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu jiwanya terpisah-pisah di dalam jasadnya. Selanjutnya malaikat mencabutnya sebagaimana mencabut besi yang digunakan membakar daging dari domba yang basah. Lalu malaikat mengambil nyawanya. Ketika dia telah mengambilnya, maka dia tidak membiarkan nyawa itu berada di tangannya meskipun sekejap mata, melainkan mereka menaruhnya pada pakaian yang kasar itu. Dan dari nyawa tersebut keluarlah bau bagaikan bau bangkai paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Lalu mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, "Ruh siapakah yang busuk ini?" Mereka menjawab, "Ruh Fulan bin Fulan," dengan menyebut nama terjelek sebagaimana dia biasa disebut di dunia, sehingga dia sampai ke langit dunia. Lalu dimintakan agar dibukakan pintu untuk nyawa tersebut, tetapi tidak dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya Rasulullah SAW membaca ayat berikut, "Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum onta masuk ke dalam lubang jarum." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, "Tulislah buku catatan amalnya di dalam sijjin di bumi yang paling rendah." Maka ruhnya dilemparkan begitu saja. Kemudian Allah berfirman, "Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Selanjutnya ruhnya dikembalikan pada jasadnya, lalu dia didatangi dua malaikat. Lalu keduanya bertanya kepadanya, "Siapa Rabbmu?" Dia menjawab, Aduh, saya tidak tahu." Lantas keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Dia menjawab, Aduh, saya tidak tahu." Keduanya melanjutkan, "Siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini?" Dia pun menjawab, Aduh, saya tidak tahu." Lantas di langit ada yang mengumandangkan dia dusta. Hamparkanlah untuknya tempat tidur dari neraka dan bukakan untuknya pintu ke arah neraka. Lalu didatangkan padanya panas neraka dan angin panas neraka. Kemudian kuburnya disempitkan sehingga tulang rusuknya menjadi bersilangan. Selanjutnya dia didatangi sesosok yang paling buruk wajahnya, jelek pakaiannya dan berbau busuk. Dia berkata, "Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang menyusahkanmu ini, dan inilah harimu yang telah diancamkan untukmu." Lantas dia bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan buruk." Dia pun menjawab, "Saya adalah amal burukmu." Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, jangan datangkan hari kiamat." Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.